I just go to say I love you. I just go. Jadi apa kau Pung sekarang Pung? Jadi buruh. Buruh mana ada pakaiannya kayak gitu? Buruh itu pakainya lengan panjang, ya, terus pakai helm. Mana ada buruh kayak gitu? Buruh tani. Ini buruh tani ini. Sisa-sisa dari demo kemarin. Ikut kok demo Pung? Ikutlah. Aku di garis terdepan. Makanya aman semua yang di belakangku itu biar tahu kalian. Bagian apa Pung Parpel? Bagi-bagi sembako. Loh, baru ini terjadi, ya demo berganti dengan perayaan May Day dibagi-bagi sembako. Bayangkan kalian dulu, ya para buruh di sana mengakui bahwasanya, ya setelah Presiden Soekarno hanya Presiden Prabowo yang menghadiri perayaan May Day. Tapi kayak gitu ada juga nggak ngucap syukur biar tahu kalian, diviralkan jadi media sosial. Ini adalah pengalihan isu. Pengalihan isu perjuangan. Ditunjukkannya lah biar tahu kalian ya, dikeluarkannya dari plastik itu. Ada gula, ada kopi, ada minyak goreng. Kalau memang kau merasa itu pengkhianatan atau pengalihan isu, kenapa kau ambil? Kenapa kau ambil? Woi, kalapa. Kasih pulang itu lapet. Di celah-celahnya pemerintah tapi diambil juga sembakonya. Lapet sama kau. Iya kan? Itu namanya inkonsisten. Aduh, tapi ya udahlah ya. Tapi berbagai macam pendapat masyarakat sah-sah saja. Tapi kemarin biar tahu kalian, ya ternyata May Day kemarin itu diciderai oleh beberapa kelompok orang, ya, oleh sekelompok orang yang bisa dikatakan bertujuan untuk menimbulkan chaos, menimbulkan kerusuhan, ya. Ditangkap sama Polda Metro Jaya sekitar 101 orang, ya. Jadi di situ sudah ada rundown-nya, jam segini harus bikin apa, jam segini harus ganti baju, jam segini harus bikin keributan, jam segini harus ngumpul lagi, jam segini. Pokoknya rapi semuanya. Pokoknya ada rundown-nya itu, ya. Kayak kegiatan acara amal. Ada rundown-nya. Amal, ya kan, pesta Natal, halal bihalal, ada rundown-nya. Tapi yang jelas mereka bukan kelompok YouTuber Nusantara ya, karena anggotanya 101. YouTuber Nusantara kan 42. Tahu kalian yang dibawa bom molotov? Yang dibawa bom molotov, bayangkan kalian demo, ya pemerintah bawa sembako, mereka bawa bom molotov. Baru kali ini ada orang bagi-bagi sembako dibalas sama bom molotov. Emang dasar gak bersyukur. Ya, jadi dari sini kita perlu curigai, ya ternyata pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan, ya adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan antek asing, yang bekerja sama dengan yayasan-yayasan asing, yang bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang dibiayai asing, ya, yang bisa dikatakan terafiliasi dengan satu nama. Amin Rais. Opung Parpel jangan bikin host. Oke, aku ralat, bukan Amin Rais, George Soros. Nah, itu yang betul. Masa kau sama-samakan Amin Rais dengan George Soros? Lah, kan aku ralat. Aku ralat kan. Lagian juga mereka beda nasib kok. Beda isi kantong kok. Tapi bagaimanapun juga, masih lebih baik Amin Rais daripada George Soros sih. Iya, karena George Soros itu orang Yahudi, Amin Rais orang Jogja. Kalau terpaksa harus memilih lo ya. Misalnya calon presiden nomor 1 George Soros, nomor 2 Amin Rais contohnya, ya aku pilih Amin Rais. Ya kan begitu kan?
Memilih yang terbaik dari yang terburuk. Memilih yang terbaik dari yang terburuk. Jadi ini memang betul-betul sudah tercium sebetulnya. Aroma ini sudah sangat tercium, sangat menyengat. Kan udah ku bilang berapa kali sama kalian ya. Ada sebuah yayasan di Indonesia ini yang sudah menerima uang sekitar 200 miliar kurun waktu 2026 sampai 2028. Jadi mereka sedang bergerak. Ya, jadi apapun isu di dalam negeri yang bisa berpotensi menimbulkan chaos, maka mereka akan ada di dalam situ. Mereka akan masuk, mereka akan cari celah, mereka akan cari alasan, mereka akan cari ya apa sih namanya itu alibi gitu ya untuk membuat sebuah kekacauan gitu loh ya. Apa itu alibinya? Demokrasi. Apa itu alibinya? Kita ini adalah bangsa yang bebas berpendapat. Begitu-begitu mereka. Kan begitu ya. Jadi kalau ku bilang sama kalian ya ini hati-hati. Pasukannya ini ku bilang sama kalian ya ini bukan cuma 100 orang ya. Yakin aku lebih daripada 300 orang. Kan begitu ya, ada aktor utama, ya ada peran pembantu dan juga ada peran figuran, kan begitu. Nah, kalau aku berpikir seperti itu, yang tertangkap ini 100 orang ini peran figuran ini, ya. Ini peran figuran. Kalau bisa aku katakan, ya inilah pasukan berani mati gitu loh, ya. Udah siap di penjara, udah siap ditangkap, kan begitu. Nah, sekarang kepolisian sedang mencari, ya, siapa donaturnya dan juga berapa besaran dana yang mereka terima. Kami doakan untuk Polda Metro Jaya supaya bisa mengungkapnya lebih dalam lagi. Tapi percuma, ya. Kayaknya nggak bisa diungkap lebih dalam lagi. Kenapa Bung Para bilang? Itu yang 101 orang itu katanya dipulangkan ke rumah masing-masing. Kayak mana? Mau melakukan investigasi lebih dalam lagi, orangnya dibawa pulang ke rumah masing-masing kok. Kayak mananya itu? Maunya ditahan dulu. Nggak mungkin dari 101 itu perannya sama semua. Kan begitu. Ya aku nggak tahu apakah ini trik dari Polda Metro Jaya untuk menggulung kelompok yang lebih besar lagi. Nggak tahu juga ya. Tapi kita yakin dan percaya ya. Polda Metro Jaya ya pokoknya profesional dalam melakukan setiap pekerjaannya. Kecuali masalah Roy Suryo. Lama kali. 1 tahun bosan kita biar tahu kalian. Pokoknya kami percaya sama Polda Metro Jaya. Apapun pekerjaan kalian, apapun yang kalian lakukan. Kecuali masalah Roy Suryo. Kurasa biar tahu kalian lebih jahat orang yang bawa bom molotov ini daripada Roy Suryo. Dilepas. Dipulangkan. Kok dipulangkan, Bapak? Aduh, coba bayangkan kalian bawa bom molotov, bawa senjata tajam, ya kan? Bawa juga senjata-senjata yang lainnya. Ini kan kriminal. Ditindak dong, kok dipulangkan? Gimana sih? Kayak tawuran anak SMA aja. Itu udah jelas itu, skenarionya udah jelas. Masa dipulangkan? Tapi dipulangkan ke rumah masing-masing kan, bukan ke Yaman kan? Ya iyalah, mereka kan bukan pejabat. Kalau pejabat-pejabat yang kemarin diberhentikan cocok itu kemarin ke Yaman. Nah, ya yang lebih menyedihkan lagi biar tahu kalian di Bandung. Di Bandung itu mengerikan, bahkan sampai main bakar-bakaran, ya. Jadi bisa dikatakan, ya aku kurang tahu lah, ya. Polda Jabar belajarlah dari Polda Metro Jaya. Kok bisa kecolongan sih? Bukan marah, bukan mengkritik, tapi ini masukan kok bisa kecolongan gitu. Cuma nanya doang sih. Main bakar-bakaran biar tahu kalian. Bahkan mereka berani melakukan sweeping. Sweeping biar tahu kalian. Aduh ya. Jadi tapi secara keseluruhan tidak ada gejolak yang sangat signifikan.
semuanya kondusif ya, semuanya kondusif ya. Yang nggak kondusif tadi ya, yang nggak kondusif itu yang tadi ngambil sembako tapi disipilnya satu-satu. Itu nggak kondusif itu. Abang Parvela sebentar dulu, Pak. Kau bilang berpenampilan seperti buruh tani. Tapi kok lebih cocok kau jadi apa? Seperti apa namanya? Si Buddha dari Gua Hantu. Itu bajumu itu gimana ceritanya itu? Kok koyakkan sebelah? Ya sayang, yang koyak kan sebelah kanan. Yang kanan lah aku koyakkan. Yang ini masih bagus. Masih belum ada lubang-lubangnya. Yang sebelah sini udah koyak setengah. Makanya aku koyakkan ini. Ya kan bisa kau koyakkan dua-duanya. Kalian kiranya nggak susah nyari uang untuk beli baju? I just go to say. Tahu kalian, ya kan kemarin, ya Jumhur Hidayat, ya itu kan sudah diangkat jadi menteri, kan begitu. Saganda Nenggolan sekarang cari muka sama Bapak Prabowo. Apa dibilangnya kemarin di depan forum? Siapa yang bisa merobohkan Bapak Prabowo? Siapa yang bisa melengsarkan Bapak Prabowo? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa melengsarkan Bapak Prabowo. Nggak ada yang bisa melawan kekuatan Bapak Prabowo. Kalau jumlah masanya 2 kali lipat dari Rizik Syihab baru bisa. Dan itu pun harus ada isu. Pemerintahan Bapak Prabowo kuat. Cari muka dia. Ini. Nggak perlu lah kau cari muka kawan. Ngapain kau bilang-bilang begitu? Kalau kemarin selalu pemerintah salah di matamu. Bapak Prabowo begini, Bapak Gibran begini. Di kabinet ini begini, kabinet itu begitu. Sekarang kau bilang lah, gak ada yang bisa merobohkan Bapak Prabowo. Gak ada yang bisa melengsarkan Bapak Prabowo. Kepengen diangkat juga ya jadi menteri. Perasaan. Udah bosan ya? Gak dapat apa-apa. Kita kan nanya, udah bosan dia gak dapat apa-apa. Nanya. Orang-orang ini jujur aja lo gue bilang ya kan. Memang betul orang ini kritis sekali kan begitu. Tapi tolong konsisten lah. Jangan gara-gara temannya ada di dalam baru sekarang keluar-keluar kau. Mentang-mentang sudah terkondisikan buruh itu. Saganda. Si Rocky Gerung belum tahu komentarnya bagaimana. Lagi asik dia bikin kopi di Pontianak. Lagi beredar bikin kopi di Pontianak, dia buka-buka baju. Aduh, jadi ya apapun ceritanya, Bapak Prabowo ya sangat memikirkan buruh. Sangat. Kalau ku bilang sangat. Ya, contohnya saja ojol. Biar tahu kalian, ojol itu ya, ojol kemarin itu pendapatan mereka dari aplikator itu kalau nggak salah dipotong 20%, hanya 80%. Jadi contoh sehari dapat 100.000, mereka harus setor 20.000, 80.000 sama mereka. Bayangkan, udah di situ minyaknya, udah di situ uang makannya, udah di situ uang rokoknya, kan begitu. Nah, kemarin ditanya Bapak Prabowo lah, ya kan? Ditanya Bapak Prabowo, ya. Bagaimana yang 10% setuju, 20% setuju? Tidak. Bagaimana kalau 15% tidak? 10% tidak. Saya katakan tidak boleh 10%, harus di bawah 10%. Dan kalau tidak salah, ya angkanya itu 8%. Gitu dong. Kalau ada 100.000, 8.000 kasih aplikator. Kasihan itu. Ku bilang sama kalian, ya. Ini jujur aja lo ku bilang. Ini pengalaman Opung Parbela sendiri.
asal opung parbelak ne ojol, biar tahu kan, ku tengok lah kan, jaraknya itu, misalnya katakanlah jaraknya itu ada sekitar 3 kilo, ya kan, 3 kilometer. Ongkosnya 6.900. 6.900, bayangkan kalian. Aku mikir, dari mana untungnya ini, pikirku begitu kan. Ini ku bilang sama kalian ya, maaf opung parbelak nggak bersumpah. Seringkali opung parbelak 6.900 ongkosnya, ku kasih 15.000. Kadang-kadang 20.000. Ya, kalian tanyalah sama orang yang pernah numpangin opung parbelak. Baik di Jakarta, baik di Medan, dimanapun, ku tengok itu biar tahu kalian, ya kan. Kalau misalnya 30.000 katanya, ku tambahin 5.000. Kalau misalnya 40.000 contohnya, ya kan, ku tambahin jadi 50.000. Begitu juga mobil, ya. Jadi seringkali mereka berkeluh kesah gitu kan. Mereka mengeluhkan masalah persenan ini, nggak adil. Cuman sayangnya kan nggak semua penumpang kayak opung parbelak. Tapi ini jujur aja lah aku bilang sama kalian, ya nggak akan pernah miskin kalian gara-gara ngelebihin uang ojek kalian 5.000, 10.000. Ada aja rezeki. Aku bilang sama kalian ada aja rezeki. Ini contoh nyata biar tahu kalian. Contoh nyata, ya. Jadi pernah lah opung parbelak di Jakarta, kan begitu kan? Ya waktu itu ada janji, ya kita kan di sana kan naik ojek online, naik ojol kemana-mana kan begitu. Nah, kulihat bapak ini lusuh kan begitu. Kulihat lah ongkosnya itu, kalau nggak salah dari base camp kita nyampe ke tempat tujuan itu sekitar 38.000, ya kan? Pertama kali itu, ya kan? Hijau kali nih pikirku begitu kan. Pergilah nyampe lah kan. Udah jangankan dia, biar tahu kalian, aku pun ngantuk. Ngantuk aku biar tahu kalian udah mau tidur aku di jalan. Masalahnya nggak ada sandarannya itu motor. Nggak ada sandarannya itu motor. Aku aja capek yang ditompangin, yang dibonceng capek kan begitu. Apalagi bapak ini udah gak tua biar tahu kalian. Begitu nyampe lah biar tahu kalian. Begitu nyampe ditempatkan. Ya Pak berapa? Ya sesuai aplikasi katanya gitu kan. Gak tega aku ngasihnya 38.000 biar tahu kalian. Ya kan. Kurasa biar tahu kalian hampir 15 kilo jaraknya. Hampir 15 kilo lebih. Lebih 15 atau 18 kilo itu. Ku kasih lah sama dia biar tahu kalian 70.000. Nah, tahu kalian, ya pas begitu pulang lah aku. Ya kan, aku ada janjian sama orang waktu itu ya. Opung parbelak kita janji ketemu ya. Karena saking padatnya waktu itu, nggak jadilah kami ketemu. Kan begitu. Nyampe lah di bandara. Ya kan, uangku udah habis ini. Udah habis. Ini kesaksian betul-betul testimoni biar tahu kalian. Udah habis ini, nggak ada lagi uang. Ya kan. Nah, begitu di ruang tunggu, ya kan, di boarding, ya. Ditelepon aku sama bapak itu. Opung di mana? Udah mau pulang ini Pak ke Medan. Kok cepat kali pulangnya? Iya Pak. Udah nggak ada lagi di kantong. Tapi sebetulnya karena memang ada jadwal kan begitu. Ya udah opung parbelak kirim nomor rekening katanya gitu kan. Kirim nomor rekening untuk oleh-oleh katanya gitu kan. Kukira lah 200-300.000 kan begitu kan. Tahu kalian masuk 2 juta. 2 juta. Itulah kalau orang berbuat baik. Dikirim 2 juta biar tahu kalian. Gak mau tahu aku oleh-oleh di bandara kan mahal kan. Ya kan ku beli itu oleh-oleh biar tahu kalian. Gak peduli aku belikan oleh-oleh 1 juta. Untuk ku bawa pulang ke rumah. Tadinya aku gak mau oleh-oleh. Gak ada duit. Tapi itulah. Ia memberi bukan karena sudah kaya. Tapi ketika kita memiliki hati untuk memberi, berbuat baik, nggak akan pernah miskin kita gara-gara kita ngasih 30.000 sama ojol. Begitu. Malah biar tahu kalian, kalau misalnya ada tukang paket datang ke rumah, ya kan, COD kan begitu kan. Berapa itu? Kutanya sama istri, kan begitu. 75.000. Ku bilang biar tahu kalian sama istri, lebihkan 5.000 itu. Katanya. Katanya. Matamu itulah aku bilang. Dikasih lebihkan 5.000, nggak mau. Ku lebihkan 10.000. Jadi orang jangan pelit, aku bilang begitu. Begitu juga opung parbelak sama tukang parkir, ya kan. Tanya kali kalau di tempat kami di parkir mobil 2.000. Tapi opung parbelak nggak akan pernah ngasih 5.000, 2.000 nggak pernah.
Jarang lah. Kalau memang udah nggak ada uang kecil baru kasih 2.000. Rata-rata 5.000. Makanya rezekinya ngalir terus. Dengar itu Amin Rais. Kau fitnah-fitnah udah nggak ada. Kau bikin kebaikan. Kau fitnah-fitnah lagi orang. Seksualitas orang pun kau urusi. Bung Parabila tolong dulu. Segmennya ini bukan segmen Amin Rais ini. Ini kita lagi ngomongin buruh. Itu makanya pada saat ini ya pemerintah sangat memikirkan dan akhirnya apa? Akhirnya Danantara ya perusahaan negara ya badan yang dibentuk kemarin oleh Prabowo Subianto presiden kita membeli sebagian saham dari aplikasi. Membeli saham dari ojek online itu supaya apa? Ya supaya mereka pun juga serius gitu loh memperhatikan kesejahteraan daripada ojek online ini. Bukan cuma itu. Kalau nggak salah ya BPJS-nya juga dihidupkan, ya asuransi kecelakaan begitu juga segala macam ya. Jadi karena apa? Karena memang bisa dikatakan jutaan manusia, jutaan teman-teman kita, jutaan saudara-saudara kita yang saat ini bekerjaannya narik ojol. Begitu, Bung Parabila kau nggak pernah narik ojol. Aku biar tahu kalian ya nggak mungkin terceritakan aku kisahku sama kalian. Udah aku bilang aku ini hidup dari orang miskin kali biar tahu kalian. Mulai dari SMP aku menghidupi aku bukan menghidupi ya, lebih tepatnya membantu mamaku untuk cari duit. Melihara ternak aku dulu biar tahu kalian. Melihara ternak sekolah aku biar tahu kalian SMA enggak malu aku tahu kalian. Jual koran aku. Jual koran. Bukan cuma jual koran jadi kernek angkot. Jadi kene biar tahu kalian kene angkot. Terus apa bilang jual kopi keliling. Kopi bubuk itu biar tahu kalian ya ada marga Siombing udah kuanggap itu induk somang. Kalau di Medan ini induk somang gitu ya kayak orang tua angkat lah kan begitu. Dimodali lah aku biar tahu kalian dijual lah. Kopi bubuk kalau nggak salah dari sini Kalang waktu itu ya kan ada 50 di dalam tas keliling aku dari rumah ke rumah dari door to door. Nantulang mau kopinya nantulang. Namburu kopi ini enak ini namburu dari sini Kalang ini harum ini. Bukan cuma jadi ojol. Pekerjaan lebih kasar dari itu pun juga Bung Parabila lakukan. Tapi itulah dia. Ya, tapi percaya nggak percaya kalian. Nanti kalian bilang aku ceramah. Sedekah itu adalah kunci kita diberkahi. Iya. Kunci kita sukses itu salah satunya sedekah. Ya, agama apapun mengerjakan itu. Sedekah lo ya, bukan fitnah lo ya. Sedekah lo ya, bukan ngurusin seksualitas orang ya. Sedekah lo ya, bukannya iri kalau ada anak orang jadi wakil presiden ya. Nanti sedekah kalian itu, ya kalau kalian ngurus yang kayak gitu-gitu, itu hangus itu. Gak pahala yang kalian dapat, dosa yang kalian dapat. Itu dia. Ya, jadi selamat untuk teman-teman ojol ya. Kesejahteraan kalian ternyata diperhatikan pemerintah. Tapi ada yang uring-uringan biar tahu kalian. Siapa itu? Adian Napitupulu katanya sudah memperjuangkan dari kemarin. Oke lah. Untuk Bang Adian Napitupulu gentleman lah kita. Terima kasih buat Bang Adian Napitupulu. Ya terima kasih lah kalau diperjuangkan walaupun hasilnya nihil. Yang sana yang berjuang, yang sini yang mengeksekusi. Enggak lah, sama-sama memikirkan. Kita harus respect apa yang dilakukan orang, kan begitu, walaupun nggak membuahkan hasil. Tapi ini kan membuahkan hasilnya ini kalau Bang Adian ini. Nggak kubilang nggak membuahkan hasil. Kan begitu, eksekusi nyatanya memang dari Bapak Prabowo. Ya nggak tahu juga, mungkin Mas Adian, manggil Mas kau. Sama Adian Napitupulu manggil Mas. Manggil tulang.
Manggil tulang, tulang gitu. Masa sama-sama orang Batak manggil mas, gitu. Ya, apa yang dilakukan oleh Bang Adian Napitupulu ini, yang diperjuangkannya, ya, itu berbuah dan sudah berhasil. Terima kasih ya Bang Adian ya. Masih bisa bikin kartu KTA PDB. Langsung komentarnya, oh Parmelak, pengkhianat. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parmelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.